Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahainur Anggreni dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A 2037. Saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Andes Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab ini membahas tentang A. Latar belakang pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang berisi tentang perubahan pendidikan ke masa depan, dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yang berisi tentang 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan, 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan, 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan, yang berisi tentang 1. Landasan ilmiah, 2. Landasan hukum, 3. Landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, yang berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Muatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara, berisi tentang 1. Asal-usul bangsa Indonesia, 2. Asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional yang berisi tentang 1. Pengertian identitas nasional, 2. Unsur-unsur identitas nasional, 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional, 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yang berisi tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, yang berisi tentang 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini membahas tentang 1. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain, dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, berisi tentang 1. Ideologi Pancasila, 2. Ideologi liberalisme, 3. Ideologi konservatif, 4. Ideologi sosialisme atau komunisme, 5. Ideologi fasisme.
D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 10 2013 yang berisi tentang 1. Pokok perkara, 2. Pendapat ahli, 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi, 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, 5. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab ini membahas 1. Memahami negara yang berisi 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara, 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara, 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi yang berisi tentang 1. Pengertian konstitusi, 2. Peran konstitusi dalam kehidupan bernegara, 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. 4. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. C. Memahami warga negara Indonesia yang berisi tentang 1. Pengertian warga negara Indonesia, 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab ini membahas tentang A. Memahami negara hukum Indonesia yang berisi tentang 1. Pengertian dan ciri-ciri negara hukum, 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia yang berisi tentang 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia, 3. Macam-macam hak asasi manusia, 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami demokrasi Indonesia yang berisi tentang 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia, 2. Pengertian demokrasi Pancasila, 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab ini membahas tentang A. Pengertian wawasan Nusantara, B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara yang berisi tentang 1. Landasan wawasan Nusantara, 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara, C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara yang berisi tentang 1. Kedudukan, 2. Fungsi wawasan Nusantara, 3. Tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yang berisi tentang 1. Wilayah sebagai ruang hidup, 2. Geopolitik dan geostrategi, 3. Perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yang berisi tentang 1. Wadah, 2. Isi wawasan Nusantara, 3. Tata laku wawasan Nusantara. Bab 7. Tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab ini membahas tentang A. Ketahanan nasional yang berisi tentang 1. Pengertian ketahanan nasional, 2. Unsur-unsur ketahanan nasional, 3. Landasan ketahanan nasional, 4. Asas-asas ketahanan nasional, 5. Sifat-sifat ketahanan nasional, 6. Pendekatan astagrata dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional yang berisi tentang 1. Pengaruh hak asasi manusia, 2. Pengaruh demokrasi, 3. Pengaruh ruang hidup, 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional yang berisi tentang 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat. C. Integritas nasional. 1. C. Integritas nasional yang berisi tentang 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia.
2. Strategi integrasi. 3. Integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi dan lembaga negara, serta negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Berikutnya di bagian akhir buku ini dibahas ihwal